ya. Pakai sarung tangan pendek terlebih dahulu, kita cek kandung kemihnya. Kalau kita rasa kandung kemihnya penuh, itu kan akan mengurangi kontraksi pada uterusnya. Kita lakukan kateterisasi. Setelah kita melakukan kateterisasi, kita lakukan vulva hygiene juga. Ya. Kalau di manual tadi hanya vulva hygiene, nah kalau di KBI KBE ini ada plusnya. Setelah kalian melakukan vulva hygiene, buka labianya, masukkan tangannya. Ini tetap pakai sarung tangan pendek dulu ya. Buka labianya, masukkan tangan sampai daerah serviks aja. Kemudian ambil stolselnya, keluarkan. Masukkan, ambil stolselnya. Kumpulkan stolselnya dulu, keluarkan. Itu juga bisa menyebabkan perdarahan. Stolsel sisa yang ada di dalam. Ya. Kalau sudah sekalian mengambil stolselnya, baru cuci tangan. Lepaskan sarung tangan, pakai sarung tangan panjang. Ya. Pakai sarung tangan panjang. Nah, kemudian seperti tadi, tangannya secara obstetrik. Buka vaginanya, masukkan secara obstetrik. Bu, tarik nafas, Bu. Tarik nafas, kalian masukkan secara obstetrik. Masuk. Kalian tentukan daerah fornix anteriornya di mana. Ini kan uterus gini, kan? Ini kan tengahnya tuba kan. Nah, di tengah situlah kalian tangannya masuk. Satunya dilipat gini, masuk gini. Gini ya. Anggaplah ini fornix anteriornya, ya. Kemudian tangan yang ini pindah ke sini, ke fundus, ya, ke fundus ini. Setelah itu, ini kan perut nih. Kalau ibu melahirkan otomatis perutnya kan lebih membesar, kemudian lunak. Nah, tangan yang satu sudah di fornix anterior. Kemudian tangan ini di fundus. Tangan yang bawah naikkan ke kranio anterior, naikkan ke atas. Ya. Naikkan ke atas. Yang atas luar kemudian didorong ke dalam. Dalam kayak gini. Ginilah bentuknya ketika kita melakukan KBI. Ya, gini bentuknya. Oke, gini harusnya. Ini di perut di luar. Nah, kalau dicontohkan seperti inilah bentuk contohnya. Harusnya yang ini bisa mendorong seperti ini. Jadi begini bentuknya. Kayak gitu. Kerasa nggak kayaknya? Kerasa. Ketika dia mulai bisa berkontraksi, pasti akan kerasa di daerah atas ini. Akan kerasa. Judut-judut. Ya, jedut-jedut. Oke. Sudah. Kemudian harus diingat, ini adalah kata-kata soalnya. Nah, kita tunggu selama 5 menit. Jika selama 5 menit uterus mulai berkontraksi, perdarahannya berkurang, maka dilanjutkan selama 2 menit. Ya. Jika selama 5 menit tidak ada kontraksi, kemudian ada terjadi perdarahan, maka lakukan pengecekan laserasi. Kemudian meminta bantuan asisten atau keluarga untuk melakukan KBE. Gimana cara kita melakukan KBE? Menyuruh asisten atau pasiennya. Jadi kita ajarkan kepada asisten kita atau kepada pasien. Bu, ibu tangan kirinya gantiin tangan saya yang di luar, Bu. Nah, gantiin ya, kayak gitu dulu. Gini, Bu, gini. Kayak ibu. Nah, gini ya, Bu. Nah, kita harus ajarin bener-bener. Kalau enggak salah. Satunya gini ya, Bu. Nah, kemudian yang kanan, Bu, digenggam seperti ini, Bu. Nah, genggam, taruh di sini dulu, Bu. Nah, saya keluar perlahan. Nah,
Oke, kayak gini ini adalah bentuk ketika kita menyuruh asisten kita atau keluarga. Jadi bentuknya harusnya seperti ini. Bu, tahan sebentar ya, saya mau cuci tangan dulu. Oke, sudah. Kita tetap suruh asisten kita dan klien kita atau keluarganya melakukan KBE selama kita melakukan tugas lain, ya. Oke, tangan keluar, cuci tangan. Cuci tangan di larutan klorin, lepas sarung tangannya. Ganti menggunakan sarung tangan pendek. Ya. Kita cek laserasi dulu. Cek apakah ada perdarahan atau tidak. Oke. Berarti jika ada perdarahan, lakukan heating. Lakukan heating, tetap dilakukan KBE, ya. Jika sudah dilakukan heating ternyata masih ada perdarahan, maka yang akan kita lakukan adalah memasang atau memasukkan apa tadi? Apa? Oke. Masukkan misoprostol sebanyak 600 sampai 1000 mikrogram atau menyuntikkan ergometrin 0,2 mg di bagian paha. IM. Kemudian kita melakukan rujukan. Selama rujukan, nah ini banyak ngomongnya karena yang terakhir. Selama rujukan kita tetap melakukan KBI atau KBE. Kemudian kita memasangkan infus. Nah, ingat. Infus RL dengan abuket 16 sampai 18. Dimasukkan dengan 2 unit oksitoksin. Harus dihabiskan dalam waktu 10 menit. Itu yang pertama. Jika dalam waktu 10 menit sudah dihabiskan, kita ganti dengan RL yang kedua. Kosongan dihabiskan dalam waktu 2 jam. Selama rujukan, jika harus ingat nih, kalau ujian kayak gitu nanti ngomongnya. Selama rujukan tetap melakukan KBI dan KBE. Bu, saya gantikan. Buka. Oke, masuk. Bu, tangannya yang ini lepas dulu. Oke. Ini kemudian digantikan sama saya. Nah, itu caranya. Jadi kalau melakukan KBE ulang atau KBI ulang, nah yang atas ini yang harus dilepaskan dulu. Baru digantikan sama tangan kita. Nah, oke. Sudah. Selama rujukan tetap melakukan KBE dan KBI. Infus tetap dipasangkan. Jika setelah 2 jam infus habis dan belum sampai ke tempat tujuan, masukkan infus yang ketiga dengan oksitoksin 2 unit lagi. Sudah, itu maksimal. 4 unit dalam melakukan KBI KBE itu sudah maksimal. Oke, kemudian jika uterusnya berkontraksi, maka lanjutkan 1 sampai 2 menit lagi. Kemudian jika sudah lebih dari 2 menit uterusnya mulai berkontraksi, kita lepaskan tangan perlahan. Lepaskan. Kemudian kita lihat apakah masih terjadi perdarahan atau tidak. Jika sudah tidak terjadi perdarahan, maka kita harus observasi kembali ibunya. Oke, sudah selesai kita observasi ibunya, kemudian kita cuci tangan. Kita cuci tangan, kita TTV ibunya kembali. Kita ajarkan keluarganya masase ulang. Jika terasa sudah keras, nah berarti uterusnya benar-benar berkontraksi dengan baik. Ada yang mau ditanyakan? Itu adalah proses dari KBI dan KBE.
Ada yang mau ditanyakan? Oh, sini, Kalau di sini kan di checklistnya langsung